Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang tugas besar analisa, analisa kompleksitas algoritma. Eh, Tugas kelompok yang pertama Azam Raffi Zafran dan saya sendiri Joko Entarianto. Kalau dia dalam eh, draft yang kita sampaikan, judulnya pakai bahasa Inggris semuanya. Tapi kali ini di presentasi kami menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi, comparative analysis of time and space complexity, iterative versus recursive implementation of the Fibonacci sequence. Jadi, analisis perbandingan kompleksitas waktu dan ruang, implementasi iteratif versus rekursif dari deret Fibonacci. Ada 10 bagian yang akan saya sampaikan secara singkat dari pendahuluan, deskripsi masalah, deskripsi algoritma, implementasi program, pengujian dan analisis running time, grafik perbandingan, analisis perbandingan algoritma, kesimpulan, kemudian link kode program, mungkin nanti juga link video ini, kemudian referensi yang kita pakai. Baik, yang pertama, pendahuluan. Algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengembangan perangkat lunak. Pemilihan algoritma yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi waktu dan penggunaan memori, dan tentu saja ke biaya juga. Oleh karena itu, analisis kompleksitas algoritma menjadi hal yang penting untuk memastikan algoritma yang digunakan dapat berjalan secara optimal. Pada tugas besar ini, studi kasus yang diangkat adalah perhitungan bilangan Fibonacci. Masalah ini dipilih karena memiliki dua pendekatan algoritma yang sangat kontras, yaitu iteratif dan rekursif, sehingga cocok untuk dianalisis dari sisi kompleksitas waktu dan ruang. Yang kedua, deskripsi masalah. Bilangan Fibonacci merupakan deret bilangan yang didefinisikan sebagai berikut. F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn-1 tambah Fn-2 untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Permasalahan dalam studi kasus ini adalah menentukan nilai Fibonacci ke N dengan menggunakan dua pendekatan algoritma yang berbeda, yaitu algoritma iteratif dan rekursif. Lanjut, deskripsi algoritma. Algoritma Fibonacci iteratif. Algoritma iteratif menghitung nilai Fibonacci dengan menggunakan perulangan atau loop. Algoritma ini menyimpan dua nilai Fibonacci sebelumnya dan terus memperbaharuinya hingga mencapai indeks ke N. Langkah-langkah algoritma iteratif adalah sebagai berikut. Jika N kurang dari atau sama dengan 1, kembalikan nilai N. Inisialisasi dua variabel untuk menyimpan nilai Fibonacci sebelumnya. Langkah kedua. Kemudian yang ketiga, lakukan perulangan dari 2 hingga N. Kemudian yang keempat, hitung nilai Fibonacci saat ini. Yang kelima, kembalikan hasil perhitungan. Kemudian kompleksitas. Time complexity, ON, kemudian space complexity, O1. Lanjut, kemudian algoritma Fibonacci rekursif. Algoritma rekursif menghitung nilai Fibonacci dengan memanggil fungsi itu sendiri untuk menghitung dua bilangan Fibonacci sebelumnya.
Langkah-langkah algoritma rekursif adalah sebagai berikut. Jika n kurang dari atau sama dengan satu, kembalikan nilai n. Kemudian hitung Fibonacci n min 1. Kemudian hitung Fibonacci n min 2. Kemudian jumlahkan kedua hasil tersebut. Kemudian kompleksitasnya, eh, time complexity O 2 pangkat n dan space complexity O n. Kemudian lanjut, implementasi program. Program ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman C++. Bahasa ini dipilih karena memiliki performa tinggi serta mendukung pengukuran waktu eksekusi secara presisi menggunakan library Chrono. Dua fungsi dibuat masing-masing untuk algoritma iteratif dan rekursif. Program kemudian mengukur running time dari kedua algoritma tersebut dengan berbagai ukuran input. Pengujian dan analisis running time. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai ukuran input N dan mencatat waktu eksekusi masing-masing algoritma. Contoh input adalah 10, 20, 30, 35, dan 40. Untuk algoritma rekursif, ukuran input dibatasi karena waktu eksekusi meningkat sangat drastis pada nilai N yang besar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma iteratif memiliki waktu eksekusi yang meningkat secara linear, sedangkan algoritma rekursif menunjukkan peningkatan waktu yang sangat signifikan seiring bertambahnya ukuran input. Grafik perbandingan. Ini adalah grafik perbandingan yang kita peroleh. Grafik perbandingan dibuat dengan sumbu X menunjukkan ukuran input N dan sumbu Y menunjukkan running time dalam satuan mikrodetik. Grafik ini memperlihatkan perbandingan performa antara algoritma Fibonacci iteratif dan algoritma Fibonacci rekursif berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Dari grafik tersebut terlihat bahwa satu, algoritma iteratif memiliki grafik yang relatif landai, yang warna biru, dan stabil meskipun akurasi input meningkat. Kedua, algoritma rekursif memiliki grafik yang meningkat secara sangat tajam seiring bertambahnya nilai N yang menunjukkan pertumbuhan waktu eksekusi secara eksponensial. Yang ketujuh, analisis perbandingan algoritma. Analisis perbandingan algoritma. Berdasarkan hasil analisis teoritis dan pengujian empiris, dapat disimpulkan bahwa algoritma Fibonacci iteratif jauh lebih efisien dibandingkan algoritma Fibonacci rekursif. Algoritma iteratif tidak melakukan perhitungan ulang dan tidak menggunakan step rekursi, sehingga lebih hemat waktu dan memori. Sebaliknya, algoritma rekursif melakukan banyak pemanggilan fungsi yang sama secara berulang, menyebabkan kompleksitas waktu menjadi eksponensial. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari tugas besar ini dapat disimpulkan bahwa satu, pemilihan algoritma sangat mempengaruhi efisiensi program. Kedua, algoritma iteratif lebih unggul dalam perhitungan Fibonacci. Tiga, algoritma rekursif cocok untuk pembelajaran konsep, namun kurang efisien untuk implementasi nyata. Dan ini link kode program. Nanti akan kita lengkapi di dalam LMS. Referensi yang kami gunakan ada 3 seperti ini. Kemudian terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk link kode dan video ini akan kami sampaikan dalam uh, LMS. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.